Kalau kan sial udah sekarang anaknya dah. Lanjut. Iya, jadi sempat kena keluar sekarang tuh. Iya. Oh dulu tuh wak kawan lainnya mau sekolah lah namanya. Urakan ya. Urakan. Enggak jelas. Kok waktu bisa jadi Kalau jelek masa depan suram. Karya Esa pernah dibuat ya terbit. Yang pertama 2009 tuh judulnya Pinangan Orang Oh, Adam. 2009 ya? 2009 pertama Pinangan Orang Adam. 2015 itu Dalam Lipatan Kain. Iya. 2016 Sarinah. 2020 yang terbaru itu Setelah Gelanggang Itu. Kok ragu antara orang berdua kok misi. Jadi brand yang itu tuh kan yang menggarap tagline tuh yang cukup. Oh, gitu. Jadi ada hubungan Kritik sama. gitu. Jadi orang Minang tuh luar biasa sana. Apapun bisa jadi pasangan. tunggu tanggal mainnya. tayangnya. Tanggal tayangnya. Brand Jadi, disembunyikan dulu. Nah, Disembunyikan dulu. kita akan membuat sesuatu yang baru Antara sastra dengan minuman. Dengan minuman. Nah, sastra dengan minuman ini. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa. Dan di sebelah saya ada seorang sastrawan muda, yaitu Esa Tegar Putra di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan berbicara dengan berbahasa Urawa, karena Esa Tegar Putra adalah Urawa. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai, Iya, Pan. Dia dulu di sana ya. Esa aku sama menganggur deh, Wak. Tiba-tiba di daerah Depok. Tiba-tiba lah jadi sastrawan saya. Nah, gitu akan bertanya kepada Esa, bagus sampai terjebak dalam dunia sastra. Iya. Jadi sebenarnya tahun 2000 lah tuh. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Oh, oke. Oh, ada dulu ya. Ya, Dimainkan parfum gue sih. ya. The Sandra. Pakai lu coba. Nah, Arum lo ada yang. ya. Oke, Cuk. Oke. Kita arum ini mah. Putar. Ya. Canggih loh. Canggih loh kira. Ya, semprot. Kamu semprot deh kan? Malah. Kok nah. Mantap baunya. Nah, udah lama muntas deh. Iya. Jadi waktu tua menganggur kan tahun 2003 sampai 2005. 2003 sampai 2005. Gini di Padang setelah itu, Pak. Ayo di Padang sambil dia ada job di Jakarta. Dia bolak-balik dari Padang Jakarta gitu. Jadi ada kerajo di Dewan Kesenian Jakarta, sama ada beberapa job lain menggarap buku program teater, tari. Awak yang memprogram. Jadi program orang, tapi awak menggarap beberapa bukunya, konten-kontennya gitu. Jadi balik ke pertanyaan tadi itu, bagus sampai yang tadi kan lama ada nasi. Iya. Duduk di kedai jamu. Iya, duduk di kedai jamu. Bagus bisa masuk dalam dunia. Jadi kan sebenarnya niat pertamanya kan mengenal dunia sastra kan dulu ya memang waktu kuliah 2005. Tapi sebelum tamat 2003 saya di SMA itulah sebenarnya terniat untuk kuliah gitu, tapi belum tahu kuliah lah gitu. Jadi waktu 2004 waktu di Depok tuh, 2004 kan Depok tuh. Nah, awak pernah awak pernah daftar di UI sama di UI waktu kuliah di UI. Tapi ujian di Bogor waktu itu mambi formulir dulu kan IPA, IPS, IPC, saya cek lagi IPC kan bisa 3 bisa mambi 3 pilihan. Awak ambil di UI waktu itu ketiga-tiganya gitu, tapi belum tahu ke kuliah lah 2004 akhirnya gagal. Itu formulir minta ke kedai jamu dulu. Balik formulir ke begeng dulu. Iya Ruli begeng. Kan waktu itu minta ke formulir, akhirnya ujian di Bogor ujian tapi tidak lulus karena memang passing grade tidak sampai dulu istilah passing grade kan, tidak sampai tidak lulus. Nah, 2005 ternyata kuliah dulu pulang dari Bandung Jakarta udah nganggur aja, tapi niat masih ada gitu. Ambil kuliah di Padang tuh ini kuliah dan cocok aja awak gitu. Basic kan enggak lo banyak ada basic. Tapi ambil dua mah dapat. Pertama ambil sastra Indonesia Unan. Kedua ambil sendera tasik UNP. Jadi masih berhubungan dengan seni gitu. Tapi lu tahu kok kuliah tapi kira-kira kemungkinan besar Iko yang bisa lulus gitu. Yang kebantu. Iya, jadi passing grade-nya rendah berarti kok bisa lulus semua gitu. Nah, 2005. Akhirnya ujian di Padang, pulang dari Jakarta, ujian di Padang, lolos di sini. Nah, di sini lah baru pertama kali mengenal dunia sastra gitu. Memang sebenarnya basic kalau di SMA kan awak di kampung mungkin buku-buku bacaan enggak lengkap segala macam. Jadi memang enggak tahu mana. Berarti terjebak di dunia seni. Terjebak di dunia seni. Tapi mungkin basic mungkin dia tahu dapat mungkin tahu kalau basic sastra mungkin enggak secara keilmuan enggak ada gitu di awalnya gitu. Tapi mungkin
Iya orang Dayak mungkin dia dulu sekolah seni lo dia Iya, kan. Ini menari, nyanyi segala macam. Jadi seni ndak awak merasa mungkin ado lah seni ndak bakat alamnya ada sedikit kayak seni ndak itu dari sini nanti dulunya. Berarti waktu remaja dulu hobi ambil surat cinta. Itu Acok dulu. Iya. Acok ambil surat cinta dulu. Tahu depan Pak Pos ya. Pak Pos ya. Iya. Nah, tapi itu mungkin ada juga pengaruh itu sedikit seni ndak awal mulai dulu. Iya. Pada zaman dulu sih di situ gitu. Jadi Esa aku ada di Wikipedia masalah biodatanya tidak perlu awak-awak apaan kan? Iya. Biodata ada di Iya. Wikipedia. Seorang tokoh sastra muda dari Minangkabau. Tokoh masyarakat atau tokoh masyarakat banyak ya? Kawan. Duduk bro. Lama itu Bos minum. Kok kamera sampai lah. Anak aru. Bertiga gini dan seorang pengusaha nginum. Kok aku antara orang berdua kok ada misi. Misi terselubung. Aku kawan sekolah gitu. Aku lewat sekolah. Buat jadi sama sekolah gara-gara kayak sekolah. Iya. Agak heran waktu itu. Bakal jadi. Jadi sastra. Awak dulu sekolah sampai satu. Lanjut deh kan. Alah kan sial udah sekarang lanjut. Jadi sempat kena keluar Cikarang pindah ke Kami sana dulu sama mandi di Danau Singkarak. Nah, jadi sambil menyulam buang air gitu kan. pulang aja. Sudah tuh awak cari kan puisi-puisi Esa kan banyak lah di buku-buku gitu. Iya. Puisi kok mirip dengan sastra Minang gitu. Iya. Sebenarnya mungkin karena pengaruh itu tadi depan karena kedekatan awak. Ya awak merasa bahasanya apa yang awak dapat di pergaulan sehari di kampung lah gitu. Di kampung itu bisa digarap menjadi karya sastra gitu, khususnya puisi gitu. Jadi ya hal-hal yang sederhana sebenarnya gitu. Sangat sederhana sekali gitu. Itu bisa digarap menjadi ya mungkin karena basic cara awak bertutur kelisanan Minang itu bisa pembenaran kata awak tuh dakek di bahasa Indonesia gitu. Jadi bisa lah diolah untuk puisi itu. Tapi di sana Esa juga punya YouTube. Khusus lagu Minang. Khusus lagu-lagu Minang Lamo ya kan. Nah, jadi enggak salah wajah Esa wajah orang Lamo. Iya. Itu Minang itu mungkin salah satu. Acok nengah lagu-lagu zaman-zaman Nur Seha. Ada di YouTube sih. Nama YouTube sama ada Esa Tegar Putra. Esa Tegar Putra boleh disukai kalau nang tegak-tegak di zaman dulu ya kan. Nah, zaman-zaman mak kayak dulu ada di YouTube. Itu hobi ya selingan sedang apa kita post di situ gitu. Jadi karya Esa alah pernah dibuat ya terbit. Kalau buku tahun 2000 novel enggak kumpulan puisi itu judulnya yang pertama 2009 tuh judulnya Pinangan Orang Adang. 2009 ya 2009 pertama Pinangan Orang Adang. Siap tuh 2015 itu dalam lipatan kain, 2016 Sarinah, 2020 yang terbaru itu setelah gelanggang itu. Ya gitu ya beberapa sebagian besar itu menggarap kasanah kasanah cerita-cerita Minang ada di dalam yang garap balik ke dalam puisi-puisi Indonesia modern lah gitu. Tapi berarti secara keseluruhan karya-karya Esa dakek ke budaya Minang ya? Iya kadang dalam beberapa bagian malahan carito bahasa Minang tuh garap cerita-cerita Minang dalam kaba tuh garap beli gitu. Kayak dalam lipatan kain. Iya. Kayak misalnya kayak mode kaba Tinomato gitu tuh garap beberapa bagian. Itu kan yang berawak kan kalau kaba Tinomato dalam berbahasa Minang itu mungkin orang Minang sih yang bisa mengertinya gitu. Coba itu akan digarap balik gitu, diolah balik struktur penceritaan segala macam lah gitu yang struktur puitiknya gitu digarap dalam puisi berbahasa Indonesia yang mungkin bisa dibaca yang bisa diterima lah dengan publik Indonesia. Luar biasa sekali karya-karyanya. Jadi target kamu untuk untuk puisi masih ada target yang akan dibuat? Sebenarnya target itu depannya itu mengalir biasanya ya dalam artian terus berproses tapi melakukan hal-hal lain juga di luar itu gitu. Ya puisi lah menjadi bagian dari keseharian awal lo jadi gitu. Sana kalau satu keasikan dan ya jadi jalan hidup lo gitu. Iya. Jadi ada puisi untuk
zaman-zaman bujang dulu wah. Mainkan lah puisi itu. Mainkan puisi setiap zaman tu awak bujang dulu wah. Itu luar biasa sana. Pasti ada di bawah bawa di kita lama tu mah. Banyak sih sebenarnya kak. Ya terserap. Pokoknya mode total kan banyak hal-hal sebenarnya yang bisa digarap jadi puisi. Kadang ada kosakata itu yang menarik yang tak lompek ketika awak mengecek itu dan itu sangat menarik digarap jadi puisi. Nah itu yang terkadang bagian dari itu yang kadang awak garap ke dalam puisi gitu. Ada hal-hal yang menarik yang saya ketek barangkali dalam perbincangan awak itu. Nah itu kadang terkena ada tuh asik lo digarap dalam puisi. Ya kisah-kisah sedih segala macam itu kebahagiaan segala macam itu bisa Kisah lah maksudnya puisi itu. Iya. Ya kisah digarap. Kisah ada taze nih bang. banyak kisah cinta ya. Kisah dan mana kisah dan gua banyak. Tajun naik dia. Iya. Nah, jadi selain dari membuat puisi, buat buku gini kok apa profesi? Banyak wak dosen. Enggak, dulu pernah sempat jadi dosen. Cuman ya barangkali mungkin di sini jalannya tapi wak tetap melakukan penelitian terkait dengan seni budaya gitu. Ya terkait yang tadi ya, terkait sastra, terkait teater, tari. Itu tetap buat jalani sampai kini nulis segala macam lah gitu terkait itu gitu. Dan kini menjadi hobi ya. Iya, hobi yang terbayar dan pemasukan ya. Hobi yang berbayar itu telah menjadi jalan awak gitu. Ya, jadi jalan hidup jadi gitu. Luar biasa. Ini Cibo sih saya ke dunia bisnis. Bisnis ya. Jadi kok jadi di sana konten wak petang tuh tentang minum dan direktur minum membawa seorang sastrawan ini maksudnya apa? Makasih itulah. Atau perlu nginum kok atau ada sesuatu produk yang baru yang membutuhkan puisi dan ya pasti. Jadi brand yang itu tuh kan yang menggarap tagline itu yang cukup. Oh, gitu. Jadi ada hubungan gitu. Jadi orang Minang tuh luar biasa sana. Apapun bisa jadi pasangan. Tunggu tanggal tayangnya. Tanggal tayangnya. Brand disembunyikan dulu. Disembunyikan dulu. Kita akan membuat sesuatu yang baru. Nanti kita peragakan apa sesuatu yang baru kok. Antara sastra dengan minuman. Sastra dengan minuman ini ya. Minuman enggak kan ada. Nah, nanti minum enggak ada seni. Rasa tuh ada seni. Waktu minum tuh harus berseni. Iya, jadi hubungan antara minuman dek seni kok dek sastra Minang kok tercipta sebuah minuman apa? Nanti di episode selanjutnya. Ikut dicari tuan ke sana lebih lengkap versi lengkapnya. Nah, pendapat bos nginum tentang Esa itu sesuatu yang agak sesuatu jadi. Iya. Bakal sesuatu. Iya, bakal sesuatu jadi ya. Dulu tuh bakawan deh semua sekolah lah namanya. Urakan ya. Urakan. Enggak jelas. Kok waktu bisa jadi kalau cewek jelek masa depan suram. Kalau waktu dulu tuh sekolah tuh berhenti pas tamat SMA tuh jadi saya suram mah. Ya pun kaget kok jadi sastrawan karyanya sampai jadi sastrawan. Namanya jalan hidup dah. Iya. Kayak banyak kan sastrawan awak tuh yang membuat sidul anak sekolahan ya. Itu emang dari mudonya lah nampaknya hobi sastra. Iko dari seorang bandar jamu ya. Bandar jamu. Banyak profesi coba ngaleh ya kan? Iya. Ngaleh koordinasi, ngaleh pasti ngaleh enggak serius ya. Mengaleh cuma nolong kan saja. Nganggur. Oh, jadi ketika nganggur tuh tetap membuat puisi. Sinan lah dari inspirasi mungkin. Jadi pengalaman hidup kan terbawa deh aku. Jadi itu lagi kira sesuatu. Aku misalnya kini kesuai kini bisa lah jadi sesuatu. Bisa lah mudah-mudahan jadi sesuatu. Jadi motivasi itu sana awak ndak akan tahu awak akan jadi besok. Enak. Iya. Tetap berbuat, tetap berkarya, Kayak bos minum kok sana. Dulunya ngalor ngidul sihnya menyusah orang. Semua sewa. Kok siano kan menyebut kemarin masuk. Jadi untuk Esa lagi wejam untuk kawan-kawan menonton kok mungkin nan hobi lu puisi sastra bakok bisa cara memulai untuk sebuah karya gitu kan. Iya, mungkin apa sih dapat ya banyak
mencari tahu barangkali depannya. Kalau memang ada basic itu banyak mencari tahu, banyak memperbandingkan, jangan takut dikritik lah gitu. Yang penting awak terus berproses dan yakin dengan proses itu gitu, walaupun sampai saat ini awak kan kalau awak di dunia kesenian mungkin dapat paham juga gitu, proses itu tidak pernah berakhir gitu. Iya. Setiap hari itu proses tadi gitu, tidak do endingnya gitu. Mesti awak Lihat, tiru, ya, verifikasi. betul, hasilnya itu kan memang tidak ada yang sempurna gitu, terus awak proses segala itu kan, itu saya barangkali Kesempurnaan tuh biar orang lain mencari. iya, karena Kita memang kita berusaha untuk terus memperbaiki dalam hal karya, otomatis kita akan terus berupaya memperbaiki dan jangan pernah takut dikritik, karena itu bagian dari hal yang akan memotivasi kita gitu. Ada cek lagi tanya nggak sih Ah. seni kan memang laki nah jiwa sampai nemu anak kau harus Oh iya. Buat yang nonton para gadis-gadis, jadi mohon maaf ya, karena udah tertutup apa masih buka? Oh, tutup. Kunyah. Oh lagi orang. Jadi anak dari Esa kok namanya berbentuk seni ya Pak. Dendang jari sama tuh, enggak pertama, kedua Kambang Arif Jalito, yang kedua Kambang Arif Jalito. Yang ketiga? Aduh lah. lah proses Nggak kecewa kalau nggak dulu, yang ketiga naniko nanti piko. Oh, aduh lah. Nang kampe, konyoa. Yang kelima tekan naik lagi ya. Oke di sana, jadi otak arah gitu, mungkin ambil saja eloknya dari apa nan gitu otak. tidak kerasi saduer Lain tak kerasa ada motivasi ya di sana ya. Seperti biasanya bersama Ambo, Davan Mulifa, Esa Tegar Putra, Ilham Alfitra majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau baru yes